Pawukon itu adalah penanggalan jalan yang awalnya merupakan kisah Watu Gunung. Yang Watu Gunung itu memiliki anak 13 itu yang kembar, terus satu tidak kembar. Jadi ada 27 totalnya ya, kalau kembar kan 26. Yang tidak kembar satu berarti 27. Untuk melengkapi 30 dalam penanggalan itu, maka istri pertama Sinta itu dijadikan tanggal 1. Yang kedua, istri yang keduanya Landep. Yang terakhir, yang nomor 30 itu Watu Gunungnya sendiri. Itu. Jadi totalnya jadi 30. Itu kalau dalam artian konteks asal muasal Pawukon ya? Ya. Atau sejarahnya Pawukon Ya, ya. Kalau perkembangannya sekarang, perkembangan Pawukon itu masa-masa sekarang bagaimana? Ini yang untuk orang-orang yang masih yang tua-tua itu masih menggunakan hal seperti itu untuk menghitung hari-hari baik dan hari buruk, itu masih digunakan. Begitu pula untuk melihat nanti yang akan terjadi seperti apa misalnya. Ada prediksi-prediksi kan di sini. Oh, bisa dijadikan referensi ya? Itu referensi. Kalau orang-orang yang mungkin kisaran usia bisa dian. Ya mesti sudah di atas 50 tahun. Rata-rata yang masih menggunakan seperti itu. Tetapi kalau yang di bawah 50 tahun adalah pemerhati tentang budaya Jawa. Itu masih ada. Masih aktif lah ya. Masih aktif. Ya. Kalau generasi milenial, nah itu kan mungkin generasi sedikit kolonial. Tapi kalau generasi milenial sendiri, yang milenial namanya juga kurang begitu tertarik dengan hal ini ya. Walaupun kalau saya terus terang saja saya memanfaatkan Pawukon ini dari unsur visualnya saya gunakan untuk melukiskan. Kebetulan ada anak-anak kecil, anak-anak SD itu yang belajar. Itu ada contohnya, saya tidak jadi di situ ada contohnya. Mereka bisa belajar di tempat saya dan saya kenalkan tentang gambar-gambar di Pawukon itu. Itu salah satu cara Pak Bandi untuk menjelaskan Pawukon pada generasi. Iya. Untuk menjelaskan dan melestarikan Pawukon kepada generasi yang akan datang. Untuk generasi yang milenial itu. Respon dari mereka? Ya karena sekarang itu kan kita tidak bisa mengelak bahwa namanya alat komunikasi HP ya. Itu kan amat mempengaruhi terhadap pola pikir anak-anak. Saya selalu bilang kamu coba belajar kalau nanti walaupun 2 jam itu kadang-kadang ya dengan cara saya harus ngasih uang saku mas. Jadi misalnya hari ini jatahmu belum kamu ambil, ayo belajar dulu misalnya gitu. Jadi memang ada anak-anak yang belajar dan selalu tak kasih uang saku. Jadi hari ini dia mau ngambil jatah apa enggak? Kalau nggak ambil jatah dia nggak belajar. Tapi dia kalau ngambil jatah ya dia belajar gitu. Jadi memang saya siapkan seperti itu. Mungkin ada sedikit atau banyak saran kepada instansi terkait atau Bapak pernah dimintain pendapat oleh instansi mungkin dinas kebudayaan atau seperti apa terkait bagaimana cara melestarikan Pawukon untuk generasi milenial itu melalui media apa selain misal lukis ya, pernah. Jadi kaitannya dengan tidak hanya Pawukon, kaitannya dengan pelestarian seni tradisi karena Pawukon ini masuk seni tradisi. Itu saya sampaikan ke dinas saya. Mungkin ada di sebagian rekaman yang sudah dari dinas kebudayaan yang baru saja barusan saya sampaikan bahwa bagaimana untuk bisa melestarikan seni tradisi termasuk Pawukon, termasuk wayang, termasuk lukisan kaca.
itu saya sungguhnya menginginkan bagaimana pemerintah itu ikut cawe-cawe sejak anak usia dini itu, bagaimana kalau misalnya anak diberi subsidi beasiswa, diawasi oleh dinas, ditempatkan di tempat-tempat apa tokoh-tokoh yang memiliki menguasai seni tradisi dan diawasi juga oleh orang tua, dan ini bisa dipertanggungjawabkan pada orang tua. Itu waktu pertama saya usulkan alasannya sulit SPJ-nya gitu. Tetapi sekarang ini sudah kemarin saya ketemu Bapak Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas itu, oh bisa Mas itu bisa untuk kita nanti SPJ-nya kita buat per semester. Ya, jadi ada lampu kuning gitu, ada lampu kuning, belum hijau ini karena belum jalan. Lampu kuning jadi untuk seperti itu. Dan kemarin saya ketemu Bapak Wakil Bupati di Bantul juga, saya sampaikan hal seperti itu, ternyata dia, oh iya Mas, itu bisa sungguhnya kita masukkan ke sana. Cuman kadang-kadang bahwa banyak pegawai dinas kebudayaan itu orangnya tidak memiliki pengetahuan bagaimana secara detail untuk melestarikan seni tradisi itu. Lebih-lebih kantor sekarang itu namanya pegawai itu kan dikoprok. Jadi misalnya orang yang pertanian dikasih dinas kebudayaan, sehingga dia sungguhnya dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan pertanian, di kebudayaan dia tumpul gitu. Nah, tetapi kalau misalnya orang itu diberi kewenangan sesuai dengan kemampuannya, mungkin juga bisa. Nah inilah yang saya harapkan, nanti kalau misalnya ada anak pulang dari sekolah mau belajar di rumah saya, terus nanti ada subsidi sehingga bisa kontrol, ada laporan perkembangannya anak belajarnya sampai di mana kan bisa untuk laporan. Nah, nanti mungkin sampai kelas 6 anak ini sudah bisa membuat sebuah karya yang bagus dan dia paham tentang misalnya pawukan tadi. Ya, jadi harus memang pemerintah cawe-cawe. Terus memang secara pribadi saya mau mengeluarkan dana untuk pembinaan seni tradisi itu, memang saya memiliki komitmen sejak dulu. Sejak saya dilahirkan dari seni tradisi, maka jangan sampai seni tradisi itu langsung punah. Kalau nanti sudah yang senang udah ada ya mungkin saja punah, tapi jangan langsung punah. Paling hendaklah dipertahankan untuk bisa tetap hidup. Karena saya kira masih banyak juga yang bahwa seni ini masih dibutuhkan untuk orang lain. Saya kira. Kembali lagi ke cerita Pawukan tadi Pak, ya. Bisa diceritakan sejarahnya atau hikayatnya. Jadi Sinta Watu Gunung itu bisa akhirnya menjadi dasar buku itu bagaimana? Secara detail saya tidak pelajari. Ya. Ya. Jadi secara kasarnya bahwa ketika dulu si Watu Gunung itu dibuang, melarikan dari ibunya karena dipukul dengan entong tadi, itu setelah dewasa ketemu dan nikah. Dan setelah nikah ternyata pada suatu ketahuan bahwa ternyata kepalanya itu ada cacatnya yang dulu dipukul oleh entong oleh ibunya, dan ibunya itu, karena yang ibunya itu adalah istri. Dari situlah terjadi bagaimana caranya untuk supaya si Watu Gunung itu mati gitu. Seperti itu. Terus setelah Watu Gunung mati, makanya ini untuk mengingat dibuat penanggalan. Jadi berawal dari mana Watu Gunung itu mati, akhirnya itu menjadi patokan sebuah penanggalan. Iya. Kalau buku itu tadi ada 30. 30. Pertama sampai 30 bisa disebut. Saya tidak hafal, tapi sambil bisa baca. Saya tidak hafal. Ya, gitu. Jadi buku 30. Iya, karena memang saya kalau menggambar itu sesuai dengan yang diorder. Jadi memang saya tidak hafal. Jadi di sini ada buku Sinto, buku Landep, Wukir, buku Kurantil, buku Tolu, buku Gumbrek, buku Warigalit, buku Warik Agung, buku Julung Wangi, buku Sungsang, buku Galungan, buku Kuningan, buku Langkir, buku Mondosio, buku Julung Bujut, buku Pahang, buku Kuruwelut, buku Marake, buku Tambir,
buku Merdagungan, buku Maktal, buku Wuye, buku Manahil, buku Prabangkat, buku Bolo, buku Wugu, buku Wayang, buku Kulawu, buku Bukut, lalu yang terakhir buku Watu Umum. Ya, itu. Tapi dari 30 ini kalau zaman milenial dijamin belum banyak yang tahu. Nggak tahu. Belum banyak yang tahu. Seperti saya sendiri yang sudah membuat gambar PowerPoint mungkin lebih dari 30 tahun aja, saya namanya juga nggak hafal. Tetapi kalau saya memang kalau dibutuhkan, karena pekerjaan saja adalah melukis, jadi hanya saya butuh unsur visualnya, jadi bukan butuh ceritanya. Nanti kalau cerita saya mesti harus baca dulu. Jadi itu yang saya perlukan adalah unsur-unsur visual itu saya akan menjadi. Perlu action. Paukan dalam kehidupan orang Jawa itu posisinya di mana Pak sebenarnya Pak? Jadi begini, untuk kalender Jawa itu sungguhnya ya sampai saat ini kalau di Jawa masih banyak yang menggunakan pawon itu. Ya. Utamanya untuk mengetahui watak anaknya misalnya. Kalau wataknya bagus itu sungguhnya tidak problem. Misalnya untuk yang lahir tahun 80 ya, 24 Maret tahun 80. Nah, di sini kan kukunya dukut gitu. Kalau dalam buku ini bagus karena dia dewanya Baruno berbudi keras itu. Ya, berwatak prajurit. Ini semuanya kan bagus gitu. Tetapi ada juga di buku yang lain itu adalah wataknya dia itu jauh dari Tuhannya. Makanya ini kan perlu diketahui untuk orang tuanya supaya dia bisa mendidik anaknya supaya bagaimana dekat dengan Tuhannya. Contohnya misalnya dikasih pondok pesantren. Gitu. Jadi sebenarnya buku Paukan itu untuk generasi yang sekarang itu sebenarnya itu amat penting. Walaupun saat ini buku-buku ini masih digunakan untuk mereka yang sudah usia di atas 50 tahun. Untuk anak-anak yang di bawah itu nampaknya juga banyak yang belum tahu tentang hal ini. Terima kasih.